Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan anggota kelompok saya akan menjelaskan atau mereview tugas persamaan dan perbedaan ICIL dan COVID. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya sendiri, Busmawanti, dengan NIM 8040170425. Nama saya Poppy Ayu Restani dengan NIM 8040170178. Saya Puput Rohatima, NIM 8040170218. Nama saya Reza Plepi, NIM 8040170417. Sini penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Poppy Ayu Restani. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan apa itu COVID. COVID atau Control Objective for Information and Relay Technology adalah kerangka kontrol yang memberikan praktik terbaik, alat dan panduan untuk pengelolaan dan tata perusahaan TI yang efektif. COVID merupakan standar yang dinilai paling lengkap dan menyeluruh sebagai framework IT audit karena dikembangkan secara berkelanjutan oleh lembaga swadaya profesional auditor yang tersebar di hampir seluruh negara. Secara manajerial, target pengguna COVID adalah manajer, pengguna, dan profesional TI serta pengawas atau pengendali profesional. Secara resmi, tidak ada sertifikasi profesional resmi yang diterbitkan oleh ITGI atau organisasi manapun sebagai penyusun standar COVID. COVID Framework terdiri atas 4 domain utama, yaitu yang pertama, planning dan organisasi. Domain ini menitikberatkan pada proses perencanaan dan penyelarasan strategi TI dan strategi perusahaan. Yang kedua, acquisition dan implementation. Domain ini menitikberatkan pada proses pemilihan, pengadaan, dan penerapan teknologi informasi yang digunakan. Yang ketiga, delivery dan support. Domain ini menitikberatkan pada pelayanan TI dan dukungan teknisnya. Yang keempat, monitoring. Domain ini menitikberatkan pada proses pengawasan pengelolaan TI pada organisasi. Adapun kelemahan dari COVID yaitu yang pertama, COVID hanya memberikan panduan kendali dan tidak memberikan panduan implementasi operasional. Kedua, COVID hanya berfokus pada kendali dan pengukuran. Ketiga, COVID kurang dalam memberikan panduan keamanan, namun memberikan wawasan umum atas proses TI pada organisasi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Poppy Ayu Restani. Kelebihan COVID. Yang pertama, rahasia. Yang kedua, proteksi terhadap informasi yang sensitif dari akses yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, berhubungan dengan penyediaan informasi yang sesuai untuk manajemen. Dan yang terakhir, secara umum, dapat dikatakan bahwa COVID merupakan sebuah modal tata kelola IT yang memberikan sebuah arahan yang lengkap mulai dari sistem mutu, perencanaan, manajemen proyek, keamanan, pengembangan, dan pengelolaan layanan. Arahan dari COVID kemudian didetaikan kembali oleh beberapa model framework sesuai dengan perkembangan keilmuan. Framework ITIL. Framework ITIL yaitu The IT Infrastructure Library atau ITIL dikembangkan oleh The Office of Government Commerce atau OGC, adalah seperangkat framework untuk mengelola IT service level. Meskipun dalam banyak hal, ITIL sangat mirip dengan COVID, namun perbedaannya adalah COVID menetapkan standar dengan melihat berdasarkan proses dan risiko, sedangkan ITIL menetapkan standar dari layanan IT dasar. ITIL framework terdiri dari 2 bagian utama, yaitu service support. Di dalam service support terdapat service desk, incident management, problem management, configuration management, change management, dan release management. Yang kedua, ada service delivery. Dalam service delivery yaitu terdapat ada availability management, capacity management, IT service continuity management, service level management, financial management for IT service, dan yang terakhir security management.
Standar ITIL berfokus kepada pelayanan customer dan sama sekali tidak menyertakan proses penyelarasan strategi perusahaan terhadap strategi IT yang dikembangkan. Kelemahan ITIL yang pertama yaitu buku-buku ITIL sudah terjangkau bagi pengguna non-komersial. Yang kedua, ITIL bersifat holistik yang mencakup semua kerangka kerja untuk tata kelola IT. Yang ketiga, pelaksanaan pedoman dalam buku ITIL memerlukan pelatihan khusus. Dan yang terakhir, biaya pelatihan atau sertifikasi ITIL terlalu tinggi. 45. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan ITIL. Yang pertama, meningkatkan kepuasan pengguna dan pelanggan terhadap layanan IT. Yang kedua, memperbaiki manajemen sumber daya dan keuangan. Yang ketiga, memperbaiki pembuatan keputusan dan mengoptimalkan risiko. Yang keempat, memperbaiki waktu terhadap pasar untuk produk baru dan layanan. Kemudian di sini ada persamaan dan perbedaan jurnal ITIL dan COBIT. Saya akan membahas yang persamaan, yaitu yang pertama, COBIT dan ITIL biasa digunakan bersamaan untuk membantu pemeliharaan dan manajemen perusahaan jasa IT. Yang kedua, COBIT dan ITIL cocok jika dijadikan sebagai IT governance dan management framework. Yang ketiga, memberikan pedoman pada perusahaan bahwa keputusan-keputusan strategis IT tidak hanya berada pada CIO saja, tapi juga pada direksi, komisaris, dan pemegang saham. Kemudian yang keempat ada COBIT dan ITIL adalah standar yang cakupan areanya adalah menengah ke bawah. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan perbedaan COBIT dan ITIL. Kerangka kerja ITIL digunakan untuk mengelola infrastruktur teknologi dan informasi dalam suatu organisasi dan bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pengguna teknologi informasi. Kerangka kerja COBIT memasukkan hal-hal berikut ini: control objectives, audit guidelines, dan manajemen guidelines. Sedangkan COBIT fokus terhadap proses tersebut. ITIL tidak melakukan pengawasan yang akan memastikan kesesuaian pengelolaan teknologi informasi dengan keadaan perusahaan di masa yang akan datang. COBIT menetapkan standar dengan melihat berdasarkan proses dan risiko. Dan di sisi lain, ITIL sangat fokus kepada proses desain dan implementasi teknologi informasi serta pelayanan pelanggan. Akan tetapi, ITIL tidak terlalu fokus pada proses penyelarasan strategi perusahaan dengan pengelolaan teknologi informasi. Sedangkan ITIL menetapkan standar dari pelayanan teknologi informasi dasar. ITIL dirancang sebagai kerangka kerja manajemen layanan untuk membantu Anda memahami bagaimana Anda mendukung kegiatan proses dan bagaimana Anda memberikan pelayanan. Baiklah, demikian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima